Halo, kenalin gue Farhan Yazid, mahasiswa UIN Jakarta, jurusan Manajemen Pendidikan. Podcast ini gue buat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan. Dosen pengampunya adalah Bapak Ahmad Dimyati, MPD. Sebenarnya gue mau bikin podcast dari lama, cuman karena alat-alat yang gak proper, juga motivasinya kurang, jadi males bikinnya. Nah, kebetulan tugas ini mengharuskan gue untuk berkarya gitu. Gak apa-apa lah. Di podcast ini gue mau bahas tentang tahapan berduka menurut Kubler-Ross, psikiater asal Swiss, kelahiran 8 Juli tahun 1926. Sumber materi ini gue dapat dari akun Instagram garapan senior gue, Bangda Detri. Bisa langsung dicari aja, Morrowas, MORROW.as. Di sini menurut Kubler-Ross ada 7 tahapan berduka gitu. Yang pertama terkejut, penyangkalan, marah, menawar, depresi, pengujian, dan penerimaan. Kenapa gue ngangkat tema ini? Karena sekitar 2 tahun yang lalu, bulan September tahun 2019, gue kehilangan ibu gue karena sakit gitu. Gue menyadari gitu bahwa duka itu pasti dialami setiap orang gitu, termasuk gue yang sebelumnya nggak pernah mikirin gitu kalau bahwa suatu saat nanti gue akan ditinggal sama orang tua gue gitu. Meninggalnya ibu gue cukup kaget gitu bagi gue, karena baru 18 tahun itu, baru masuk kuliah. Ternyata masa bakti gue sama nyokap cuma sampai 18 tahun gitu. Setelahnya juga cuma bisa ngirim doa gitu ke ibu gue. Ibu gue awalnya sakit tiba-tiba dia nggak bisa jalan gitu setelah lebaran, kalau nggak salah 3 hari setelah lebaran tahun 2019 itu, tiba-tiba nyokap gue nggak bisa jalan. Setelah dibawa ke dokter mendiagnosa bahwa ibu gue tuh mengalami radang otot gitu. Akhirnya gue nganter terapi bolak-balik ke rumah sakit gitu selama kurang lebih sebulan. Selama sebulan itu mungkin ibu gue ngerasa capek ya, karena harus bolak-balik gitu ya. Lumayan dari rumah ke rumah sakit itu ada sekitar 30 menit gitu perjalanan. Akhirnya dokter dokter tuh ngasih pilihan antara terus terapi atau suntik hormon. Akhirnya nyokap milih buat suntik hormon. Setelah suntik hormon sempat membaik, tapi penyakitnya itu menjalar ke ginjal. Bisa suntik hormon itu mungkin obatnya terlalu keras, jadi mengganggu ginjal nyokap. Beberapa minggu sempet udah bisa jalan gitu, mesti pakai tongkat, tapi akhirnya ngedrop lagi. Ya itu karena ginjalnya rusak, karena obat suntik itu ya cukup keras. Jadi kulit kaki nyokap gua mulai kering-kering gitu, pecah-pecah, kakinya juga bengkak-bengkak.
dan lama kelamaan jadi nggak bisa jalan lagi gitu. Akhirnya ada satu tetangga nyaranin untuk ke apotik Sawo Jajar. Gue masih inget namanya Dokter Sudrajat. Di situ nyokap ini lagi apa terapi lagi, dikasih obat juga. Nah proses itu berjalan selama 2 bulan tapi belum ada perubahan yang signifikan gitu dari nyokap. Sampai suatu saat nyokap bilang ke gue, "Dek, kayaknya ibu mau meninggal ya." Dia bilang gitu ke gue. Situ gue kaget, denger nyokap gue bilang kayak gitu. Gue kaget gitu. Nyokap gue orang yang keras gitu, orang yang tegas, orang yang tegar gitu. Dia ibu rumah tangga, bukan seorang wanita karir. Dia ibu rumah tangga yang sangat bertanggung jawab terhadap rumah tangganya gitu. Dia ya gambaran sederhananya adalah dia nggak akan tidur gitu sebelum urusan rumah tangganya beres pada hari itu gitu. Denger nyokap ngomong gitu gue rada bingung gitu, kok bisa-bisanya gitu ibu gue yang ceria, yang kuat gitu tiba-tiba ngomong kayak gitu depan gue kaget gitu, terkejut gue. Terus gue bilang ke ibu gue, malantur sih ibu ngomongnya, jangan asal, udah kita sembuh dulu, habis sembuh nanti kita jalan-jalan. Gue bilang gitu ke nyokap gue. Sampai akhirnya setelah berbagai macam pengobatan dicoba sama bokap sama nyokap, nyokap gue meninggal tanggal 19 September. Tanggal 20 September. Nyokap meninggal tanggal 20 September. Berarti tanggal 15 tuh nyokap setelah menjalani pengobatan medis dan spiritual gitu. Karena kata saudara-saudara gue ada yang ngirim santet atau apalah segala macam gitu ke nyokap gue. Akhirnya tanggal 15 September setelah menjalani pengobatan spiritual maupun medis gitu, nyokap gue tiba-tiba ngerasain sesak napas gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit umum daerah Cibinong, dapat masuk UGD, alhamdulillah dapat kamar, dirawat selama kurang lebih 5 hari. Awalnya gue nggak tahu sakit apa sih ini ibu gue sampai harus dirawat, gue nggak tahu. Waktu giliran gue jaga malam, gue nanya ke penjaganya seperti itu, karena kan rencana ibu gue mau dipindah kamar ke kamar yang lebih bagus, intinya gitu. Gue nanya, "Mas, pasien atas nama Ibu Hozinda Khotib kapan lagi nih diperiksa dokter?" Nanya gitu, karena harus diperiksa dokter dulu baru bisa pindah ruangan. Terus masnya bilang yang Ibu Hozinda mungkin nanti dapat dokter hari Senin mas, soalnya dokter spesialis penyakit dalam prakteknya hari Senin gitu kan, soalnya ibu sakit kanker. Jadi 2-3 hari sebelum meninggal aku baru tahu kalau nyokap sakit kanker gitu. Ternyata usut udah setahun gitu di dadanya nyokap ada gendolan gitu. Waktu
ditanya sama bokap gue sakit apa enggak, nyokap gue bilangnya nggak sakit gitu. Terus juga nggak ada gejala kayak panas, rambut rontok atau gejala orang kanker pada umumnya gitu. Gue nggak tahu jadi. Terus ibu gue juga bukan tipe orang yang suka mengeluh gitu. Gue kaget di situ denger kabar nyokap gue, kalau nyokap gue punya penyakit yang udah hampir gak bisa disembuhin gitu. Gue kaget banget. Sebagai anak bungsu itu yang baru lulus SMA, gue nggak tahu anjir harus ngapain gitu. biar nyokap gue bisa sembuh gitu. Gue nggak tahu harus ngapain anjir. gue nggak terima itu kok bisa itu ibu gue yang segitu kuatnya, segitu cerianya gitu, bisa kena penyakit kayak gitu. Gue gak nyangka. Gue marah gitu sama keadaan gue. Kok kenapa gitu harus ibu gue gitu. Kenapa nggak dari awal sih gitu, ketahuannya ini penyakit. Gue di situ nggak ngomong ke abang gue, ke bokap gue ngomong apa-apa. Gue simpen sendiri. Sampai akhirnya ke hari keempat atau kelima gitu, setelah dirawat, hari keempat atau ketiga, gue sholat terus gue doa, ya Allah, ya Allah, kok begini banget, ayah pensiun, ibu sakit keras gitu. Ya Allah, nggak bisa gitu diringankan gitu. Cobaan itu buat keluarga gue berdoa hari Kamis, terus malamnya gue jagain nyokap gitu kan. Jagain nyokap, paginya gue gantian sama bokap. Nah ternyata dari jam 9 pagi nyokap tuh udah gak sadar, cuman masih nafas gitu. Dari jam 9 pagi kita baru sadar tuh jam 7 malam. Jam 7 malam akhirnya gue ngomongin suster, sus, ibu saya dari pagi ini gak komunikasi tapi masih napas, coba tolong diperiksa. Terus sudah masuk, ternyata nyokap koma. Akhirnya diambil tindakan. Lalu suster nanya, Pak, ini ibu koma, harus diambil tindakan. Mungkin ibu butuh alat supaya bisa sadar lagi. Terus bapak gue bilang, sus, silakan diambil tindakan, cuman kalau misalkan ibu gak kuat, kalau misalkan istri saya gak kuat, saya sama anak-anak insya Allah udah ikhlas itu. Dengan dikasih alat takutnya malah jadi membebani kesehatan nyokap gue. Akhirnya suster dan timnya datang itu bawa alat pacu jantung dan segala macamnya gitu. Diambil tindakan, nyokap gue di pompa jantung dan segala macamnya tidak berhasil.
akhirnya tanggal 20 September 2019 jam 8.45 rumah sakit menyatakan bahwa ibu gua sudah tiada. Udah ibu meninggal, beresin administrasi sampai ke pemakamannya udah beres. Akhirnya gue melanjutkan hidup gue to life must go on. Awalnya ya adaptasinya susah karena kan ya biasanya semuanya nyokap gitu yang ngurusin rumah, karena harus gue bertiga gitu, gue bokap sama abang harus bantu saling support lah buat ngurusin rumah tangga, ngurusin keuangan segala macamnya gitu. Gue mulai sadar gitu kalau gue nggak bisa terus sedih, gue nggak bisa terus nyalahin keadaan gitu. Akhirnya ya pelan-pelan meskipun ada keselnya sedikit, gue mulai menerima keadaan kalau misalnya gue harus melanjutkan hidup tanpa nyokap gue harus bisa bertahan gitu meski cuma bertiga di rumah. Akhirnya awalnya rumah gue seperti rumah, akhirnya sekarang rumah gue jadi kayak tongkrongan karena isinya cowok semua dan semua cowok ini adalah perokok gitu. Persis seperti tongkrongan, kayak kontrakan mahasiswa aja gitu, cuman beda angkatan. Ya setelah beberapa bulan gitu gue akhirnya mulai tenang, mulai bisa menerima kepergian nyokap. Ya mungkin cuma itu doang sih cerita dari gue, bagaimana gue bisa menerima secepat itu adalah ya karena nyokap tuh ngajarin gue kalau udah gitu, hidup tuh kadang ada yang datang, kadang ada yang pergi, jadi kita harus bisa menerima segala situasinya gitu. Kita nggak bisa diem di satu kondisi untuk selamanya, itu nggak bakal bisa. Namanya hidup pasti ada naik turunnya gitu, pasti ada perjuangannya gitu. Itu yang gue pelajarin dari nyokap ya. Dan itulah akhirnya gue bisa berdamai dengan kejadian itu. Akhirnya gue bisa beradaptasi juga, dan sampai kadang gue melemparkan sebuah candaan-candaan yang mungkin sebelum dark jokes gitu. Karena itu adalah salah satu cara gue untuk mengingat bahwa gue pernah punya ibu gue pernah hidup bersama ibu gue gitu, gue pernah kenangan sama ibu gue. Sekarang ibu gue udah nggak ada, jadi lewat candaan-candaan itu gue merasa kenangan-kenangan itu tetap menjadi bagian diri gue meskipun orangnya udah nggak ada gitu. Buat yang denger, mungkin pesan gue satu, mungkin lo kadang marah sama keluarga lo, mungkin lo kadang sebel sama keluarga lo, tapi percaya sama gue, ketika lo kehilangan keluarga lo gitu, itu menjadi saat-saat yang paling susah, yang paling sedih, yang paling kesel. Tapi setelah itu lo bakal
jadi kangen, lu bakal berharap keluarga yang bikin lu kesel hadir lagi gitu di hidup. Jadi selama masih ada, entah itu orang tua ataupun saudara, selagi masih ada jangan disia-siakan. Kalau memang bisa dan berharga untuk menjalin ikatan yang begitu dekat gitu sama orang itu, lalu buat ikatan itu, jangan sampai nanti akhirnya setelah orang itu nggak ada lu menyesal gitu. Mungkin itu doang yang bisa gue sampein. Lagunya, maaf, thank you.